Kamu tuh kenapa? Kamu tuh kayak gak punya iman, jangan kayak gitu. Itu kamu namanya lebay. Kamu tuh harus banyak-banyak berdoa. Kamu tuh kurang bersyukur. Hai, aku Abel. Aku mahasiswa kedokteran yang sudah melewati 5 minggu di stase jiwa. Di sini aku ingin membagikan perspektif aku yang berubah 180 derajat tentang orang-orang dengan gangguan jiwa. Depresi itu bukan sekedar sedih, bukan karena kurang bersyukur, bukan karena kurang iman, ataupun kurang berdoa, kurang ibadah. Bukan juga karena lemah mental, bukan juga karena lebay. Hari ini aku mau jelasin mekanisme gimana orang kok bisa kena depresi. Tapi tenang, aku gak akan menggunakan bahasa yang susah, gak akan menggunakan bahasa kedokteran yang rumit. Aku usahain untuk jelasin seringan mungkin. Di sini aku mau memecahkan stigma kalau orang dengan sakit mental, orang dengan penyakit mental itu kurang iman. No, that is wrong. Di otak kita ada zat kimia yang tugasnya untuk mengatur perasaan. Anggap aja ini kayak hormon bahagia. Yang paling penting itu ada 3. Yang pertama ada serotonin, itu adalah hormon yang bikin tenang. Yang kedua adalah hormon dopamin yang bikin bahagia dan juga termotivasi. Terus yang ketiga, itu ada hormon norepinefrin yang bikin kita berenergi. Nah, pada orang depresi, zat 3 ini itu semuanya turun. Makanya orang depresi itu susah untuk merasa bahagia, tidak berenergi. Hal yang dulu bikin bahagia terasa kayak hambar. Dia tiba-tiba menarik diri, dia even buat bangun dan ngurus dirinya sendiri untuk mandi, sikat gigi itu sulit. Karena hidup dia gak ada motivasi lagi. Dia gak punya motivasi untuk menjalani hidup dia. Nah, karena 3 zat tadi turun, otak kita itu stres, sehingga otak kita ini akan memerintah untuk mengeluarkan hormon stres, which is kortisol. Sebenarnya ini normal ya. Ini adalah mekanisme badan kita untuk bertahan hidup gitu, untuk adaptasi. Masalahnya pada depresi, hormon kortisolnya itu terus-terusan naik. Jadi ibaratnya otaknya itu terus-terusan berada di ambang stres. Jadi seolah-olah otaknya itu tidak pernah merasakan istirahat. Akibatnya pikiran negatif terus-terusan muncul, gampang stres, susah tidur. Dan kalaupun tidur, biasanya pas bangun tidur itu penderita depresi itu akan ngerasa tetap capek. Biasanya kan bangun tidur kerasa seger kan. Otak manusia itu pintar, dia bisa beradaptasi di segala macam situasi. Dan dia bisa memperbaiki diri. Tapi pada orang-orang depresi, kemampuan otak itu menurun. Bagian otak yang ngatur emosi dan juga memori itu menurun. Makanya orang dengan depresi itu susah untuk berpikir positif. Kejadian sekecil apapun itu akan terasa sangat berat. Dan masalah kecil itu akan terlihat dan terasa seperti masalah yang sangat besar dan tidak bisa diselesaikan. Di otak ada bagian yang menenangin otaknya sendiri dan juga ada yang mengatur pemikiran negatif. Sedangkan pada depresi, otak yang mengatur pikiran negatif ini lagi aktif-aktifnya. Sedangkan yang mengontrol pikiran otak supaya tenang itu dia menurun fungsinya. Hasilnya apa? Orangnya jadi overthinking, nyalahin diri sendiri, ngerasa semua hal yang terjadi itu salah dia, dan ngerasa dia itu tidak berguna. Terus kalau ada orang yang sudah berobat dan dapat obat untuk depresinya, biasanya itu tidak langsung menyembuhkan gitu ya. Kenapa? Karena obat antidepresan itu gunanya bukan hanya menaikkan zat-zat yang tadi diperlukan, tapi juga dia membantu otak untuk pulih secara pelan-pelan, belajar menyeimbangkan zat tadi, dan belajar membantu otak untuk merasa aman lagi. Jadi depresi itu bukan tanda kamu lemah, kamu kurang iman, kamu kurang berdoa, kamu lebay, kamu kurang bersyukur. Depresi itu kondisi medis dan kamu tuh perlu bantuan. Kamu itu perlu obat, tapi tenang, depresi itu bisa disembuhkan kok. So don't worry, you're not alone. Bye!